Halo, kami dari kelompok 8 akan menganalisis kegagalan teori negara, pasar, dan masyarakat pada suatu negara. Dengan saya, Valian Rena Putra, teman saya, Dinda Bunga Prameswari, Nabila Rosidan, Masila Putri Nadia. Teori yang dipakai adalah Microeconomics Policy 1. Pada awal tahun 1998, Indonesia mengalami resesi ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemunduran di 9 bulan pertama pada tahun 1998. Hal ini mempunyai beberapa penyebab, tapi penyebab paling utama adalah jatuhnya nilai harga rupiah. Selanjutnya adalah kita membahas negara Indonesia yang gagal dalam teori negara pasar dan masyarakat, di mana sesudah zaman Soeharto tumbang, perubahan-perubahan signifikan pada peta sosial politik Indonesia belum terwujud. Terhadap reformasi 1998, mulai dari tukang sate, sopir bajai, tukang sol sepatu, penjual nasi goreng keliling, hingga cendekiawan, ulama, pastor, aktivis-aktivis, dan seniman, mereka begitu yakin bahwa semua akan indah pada waktunya. Namun, bahkan 12 tahun reformasi berproses, 4 presiden sudah menunjukkan kebolehannya, yaitu Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Yudhoyono. Indonesia masih lumpuh, malahan belakangan rakyat merasa makin menderita karena daftar janji politik Yudhoyono kala yang tidak seimbang dengan prestasi kerja selama hampir 4 tahun yang tidak memuaskan. Beberapa kegagalan di bidang ekonomi seperti pemerintah SBY-JK yang tidak memenuhi janji untuk mengurangi persentase angka kemiskinan dan pengangguran. Di bidang politik itu kita gagal membangun demokrasi secara substansial. Di bidang sosial, pemerintah gagal membangun integrasi sosial kebangsaan antar kelompok yang beragam di tengah masyarakat. Kegagalan demokrasi kita ini menjadi masalah karena terlalu menekankan uang. Masalah perusahaan merusak lingkungan hidup, perusahaan yang tidak mau membayar pajak, dan persoalan lain yang seringkali gagal mendapatkan perhatian pemerintah karena perusahaan itu adalah penyumbang dana politik terbesar, yang selanjutnya akan lebih mendalam dibahas di slide berikutnya. Selanjutnya, penyebab kegagalan Indonesia menggunakan teori negara, pasar, dan masyarakat ini dilihat dari 3 bidang, yaitu yang pertama, bidang politik. Kegagalan di bidang politik ini disebabkan oleh budaya parokial, yaitu budaya politik dengan tingkat partisipasi sangat rendah. Tingkat partisipasi dari elit dan masyarakat merupakan fondasi demokrasi. Jika tingkat partisipasinya rendah, maka demokrasi menjadi sukar untuk berkembang. Lalu yang kedua, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kegagalan disebabkan karena adanya politik uang atau money politik dan pasar antisosial, yang menjadi alasan mengapa Indonesia gagal menggunakan teori negara, pasar, dan masyarakat. Dengan adanya politik uang, sebagian pejabat negara mudah menjadi permisif terhadap pasar. Masalah perusakan lingkungan hidup, perusahaan yang tidak membayar pajak, dan hal-hal lainnya yang gagal menarik perhatian pemerintah karena perusahaan atau pihak swasta adalah penyumbang dana terbesar dalam dunia politik. Yang kedua yaitu adanya pasar antisosial, yang artinya tidak ada kesadaran di antara para pelaku pasar mengenai kesejahteraan sosial atau krisis kepedulian sosial. Lalu yang terakhir di bidang sosial. Kegagalan kian rumit dengan kondisi masyarakat sipil di Indonesia yang lemah. Masyarakat sipil yang tidak memiliki kekuatan menawar dengan negara dan pasar menempatkan masyarakat sipil menjadi pihak yang selalu dirugikan oleh negara dan pasar. Selanjutnya merupakan aspek kelembagaan negara yang gagal. Ada ekstraktif, yaitu negara yang memprioritaskan beberapa orang dibandingkan dengan kepentingan orang banyak. Sistem ekstraktif bermula dari zaman penjajahan, kemudian setelah negaranya merdeka, sistem tersebut tidak dihapuskan malah dilanjutkan oleh diktator korupsi, yang akhirnya mengakibatkan perang saudara untuk merebut kekuasaan menjadi diktator selanjutnya. Lalu ada inklusif. Negara memberikan jaminan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya, jadi mereka akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kerja kerasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.